Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ling Zilfa Devi dengan NIM L0211910172, mahasiswa semester 5 Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai limbah plastik yang menjadi tugas dari mata kuliah pencemaran perairan. Perlu kita ketahui bahwa plastik merupakan semua barang bekas atau yang tidak terpakai yang materialnya diproduksi dari bahan kimia tak terbarukan. Nah, semakin bertambahnya tingkat konsumsi masyarakat, maka akan semakin bertambah pula sampah plastik yang dihasilkan. Wajar jika kemudian menjadi permasalahan lingkungan yang serius. Umumnya penggunaan plastik ini terdapat pada kotak makanan, kotak pembungkus daging cangkir, dan peralatan dapur lainnya. Meningkatnya jumlah permintaan plastik ini disebabkan karena plastik memiliki banyak kelebihan, seperti ringan, bersifat isolator, dan proses pembuatannya lebih murah. Namun perlu diketahui bahwa sampah plastik sangat sulit untuk hancur. Dibutuhkan puluhan bahkan ratusan tahun agar dapat terurai. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengelolaan limbah plastik sehingga mengurangi penyebab pencemaran dan kerusakan lingkungan. Tujuan dilakukan penelitian dalam jurnal ini ialah untuk mengkaji potensi limbah plastik yang mempunyai nilai ekonomis sebagai sumber bahan baku energi jika diolah dengan cara yang tepat, karena plastik dapat menghasilkan hidrokarbon yang merupakan bahan dasar energi. Material plastik yang digunakan sebagai bahan baku penelitian dalam jurnal ini ialah plastik dari jenis PP yang merupakan gelas plastik yang digunakan sebagai kemasan air minum. Gelas plastik dalam kondisi kering ini digunakan sebanyak 200 gram yang selanjutnya dimasukkan ke dalam alat pirolisis yang dilengkapi dengan sistem pendingin dan penampung destilat. Gelas plastik atau PP pada fase padat selanjutnya diubah menjadi fase cair atau minyak dengan menggunakan proses thermocracking atau pirolisis. Nah, proses perubahan dari fase padat menjadi cair ini berlangsung dalam 2 tahap. Tahap pertama yakni perubahan fase padat menjadi gas dilakukan dengan cara memanaskan gelas plastik dengan menggunakan kompor LPG. Nah, tahap kedua perubahan fase gas menjadi cair dengan cara mengkondensasikan gas yang terbentuk pada tahap pertama sehingga diperoleh destilat berupa minyak cair. Dewasa ini limbah plastik menjadi ancaman serius bagi lingkungan tempat kita tinggal. Berbagai upaya dilakukan untuk dapat meminimalisir jumlah sampah plastik yang kian meningkat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Wahyudi DKK pada tahun 2018 ialah mengubah limbah plastik menjadi sumber energi terbaru. Proses pengolahan limbah plastik menjadi minyak penggerak melalui beberapa proses, yaitu proses pirolisis. Proses ini merupakan teknik pembakaran sampah atau limbah plastik tanpa O2 dan dilakukan pada suhu yang sangat tinggi, yakni antara 800 sampai 1000 derajat Celcius. Teknik ini menghasilkan gas pembakaran yang berguna dan aman bagi lingkungan. Teknologi pirolisis ini dapat dikatakan sebagai metode yang ramah lingkungan, karena proses akhirnya menghasilkan CO2 dan H2O yang merupakan gas non-toksis. Proses pirolisis menghasilkan senyawa-senyawa hidrokarbon mulai dari C1 hingga C4 dan senyawa rantai panjang seperti parafin dan olefin. Selanjutnya proses hydrotreating atau hydrocracking. Proses ini merupakan proses penyulingan untuk memisahkan unsur-unsur yang dihasilkan pada proses sebelumnya. Yang terakhir ialah proses hidroisomerasi. Proses ini digunakan katalis khusus yang berfungsi menjadi molekul-molekul isomer yang mempunyai viskositas yang tinggi. Proses pengolahan ini akan membuat sampah plastik menjadi pelumas yang berkualitas tinggi. Karena sifat kimia senyawa hidrokarbon cair dari hasil pemanasan limbah plastik mirip dengan senyawa hidrokarbon yang terkandung dalam minyak mentah, sehingga dapat diolah menjadi minyak pelumas.
dapat disimpulkan bahwa limbah plastik yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan ini ternyata dapat diolah menjadi energi yang terbarukan. Proses inilah yang disebut sebagai cracking atau perengkahan. Perengkahan yang terjadi pada plastik merupakan pemutusan ikatan rantai karbon penyusun plastik. Plastik yang tersusun atas molekul hidrokarbon yang berasal dari fraksi minyak bumi. Plastik ini juga memiliki struktur yang paling sederhana, ialah polistilen atau PE yang terdiri dari sekitar 1000 atom karbon di dalamnya. Minyak pelumas yang dihasilkan dari limbah plastik ini dinilai cukup berhasil dan menjadi solusi keberlangsungan energi dan bahan bakar dunia di masa yang akan datang. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai limbah plastik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi informasi dan pengetahuan untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.